Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dan pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan analisis dan solusi konsultasi digital pada PT Ruang Raya Indonesia atau Ruang Guru. Pernah nggak sih kamu kepikiran gimana caranya jutaan siswa di Indonesia bisa belajar hanya lewat satu aplikasi? Di era digital, pendidikan tidak lagi terbatas ruang dan waktu. Salah satu platform yang berperan besar dalam perubahan ini adalah Ruang Guru. Nah, di video kali ini kita akan membahas Ruang Guru bukan sebagai pengguna, tapi dari sudut pandang bisnis dan konsultasi digital. Mulai dari industrinya, tantangan yang dihadapi, sampai solusi strategis yang bisa diterapkan. Transformasi digital telah mengubah hampir semua sektor termasuk pendidikan. Di Indonesia, industri education teknologi tumbuh sangat pesat, terutama sejak pandemi. Ruang Guru muncul sebagai market leader yang berhasil memanfaatkan teknologi untuk menjangkau jutaan pelajar. Namun, pasca pandemi, tantangan baru mulai muncul, mulai dari perubahan perilaku pelajar hingga persaingan education teknologi yang semakin ketat. Ini alasan mengapa Ruang Guru menarik untuk dianalisis dari sudut pandang konsultasi bisnis digital. Dan pada studi kita hari ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, menganalisis model bisnis Ruang Guru. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan strategis yang dihadapi. Ketiga, menyusun solusi konsultasi digital yang relevan. Manfaatnya bukan hanya untuk akademik, tapi juga bagi perusahaan, sebagai bahan evaluasi strategis, serta bagi industri dan masyarakat. Sebagai referensi, pengembangan education teknologi yang berkelanjutan. Adapun rumusan masalah dan metode yang dilakukan oleh Ruang Guru, yang pertama itu keterampilan SDM, kemudian yang kedua retensi tutor, yang ketiga integrasi dari AI, yang keempat keamanan data, dan yang terakhir itu adalah pemerataan akses internet. Ruang Guru didirikan pada tahun 2014 oleh Belva Devara dan Imam Usman. Awalnya, Ruang Guru hanya berfokus sebagai marketplace tutor online. Namun seiring waktu, Ruang Guru berkembang menjadi ekosistem pendidikan digital. Mulai dari ruang belajar, Brain Academy, Ruang Guru Private, hingga Robo Guru berbasis AI. Saat ini, Ruang Guru telah menjangkau lebih dari 22 juta pengguna dan ratusan ribu tutor di Indonesia. Skala inilah yang membuat Ruang Guru menarik untuk dianalisis dari perspektif bisnis digital. Selanjutnya, slide ini menjelaskan arah dan dasar perusahaan. Visi dari perusahaan adalah menjadi penyedia teknologi pendidikan terdepan di Indonesia dengan akses pendidikan yang merata. Misinya berfokus pada pemanfaatan teknologi untuk memperluas akses belajar, menyediakan pembelajaran berkualitas, serta menyiapkan peserta didik agar siap bekerja. Nilai utama dari perusahaan adalah meliputi kemudahan akses pendidikan, kualitas materi sesuai kurikulum, dan pengembangan keterampilan dan inovasi yang berkelanjutan melalui pembelajaran digital. Oke, jadi selanjutnya perusahaan beroperasi sebagai platform pendidikan berbasis teknologi dengan berbagai layanan seperti bimbingan belajar daring, penyedia jasa pengajar, serta layanan pelatihan. Model operasional perusahaan ini menggunakan sistem kemitraan dengan para pengajar dan didukung oleh tim teknologi, pengembangan materi, pemasaran, serta layanan kerjasama institusi. Saat ini, layanan perusahaan telah menjangkau tingkat nasional dengan jumlah pengguna yang sangat besar serta ratusan ribu mitra pengajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan produk utama Ruang Guru. Produk utama Ruang Guru itu ada 6. Yang pertama ada Ruang Belajar, yang dimana sebuah platform pembelajaran digital berbasis video animatif. Lalu yang kedua ada Brain Academy, yang dimana layanan bimbingan belajar interaktif dengan menggunakan live teaching. Lalu yang ketiga ada Ruang Guru Private, yang dimana layanan les private personal itu bisa dilakukan secara online maupun offline. Lalu yang keempat ada Robo Guru, fiturnya itu kayak
di dalamnya berbasis AI yang memberikan jawaban instan. Lalu yang kelima ada ruang uji, platform simulasi ujian dan tryout online dengan analisis hasil untuk evaluasi kesiapan. Lalu yang terakhir ada English Academy yang dimana program pembelajaran bahasa Inggris dan persiapan tes internasional dengan modul terstruktur. Yang selanjutnya ada karakteristik produk. Karakteristik produk Ruang Guru itu terdapat 5 poin penting. Yang pertama ada digital dan adaptif, lalu yang kedua multimodal pembelajaran, yang ketiga multi segmen pengguna, yang keempat ada terintegrasi dalam ekosistem, lalu yang terakhir ada fleksibilitas dan mudah diakses. Nah, pada slide ini kami merangkum keunggulan keterbatasan di Ruang Guru. Ruang belajar dan Ruang Guru unggul dari sisi fleksibilitas namun interaksinya yang terbatas. Brain Academy dan Ruang Guru lebih bersifat personal tetapi biayanya yang tinggi dan jangkauannya yang terbatas. Selanjutnya ada UTBK Center dan English Academy lebih efektif untuk menjadi tujuan akademik tertentu. Dan yang terakhir ada layanan institusional, kuat secara sistem namun tergantung pada kesiapan SDM-nya. Posisi pasar Ruang Guru. Ruang Guru diposisikan sebagai platform pembelajaran digital yang lengkap dan terpercaya. Layanannya terintegrasi, mulai dari video pembelajaran, live teaching, kelas private, hingga solusi pendidikan untuk sekolah dan B2B. Sebagai brand edtech lokal, Ruang Guru unggul dalam pemahaman kurikulum nasional. Dibandingkan kompetitor, Ruang Guru lebih kuat dari sisi jumlah pengguna, variasi produk, dan brand awareness, sehingga menjadi top of mind di kalangan siswa, orang tua, hingga institusi pendidikan. Nah, pada slide ini kami menampilkan kompetitor utama. Genius unggul pada video pembelajaran dan bank soal untuk persiapan ujian. Kuiper dan Kelas Pintar fokus pada LSM yang terintegrasi dengan sekolah. Sementara itu, platform seperti Cakap dan Sekolahmu bermain pada segmen seperti kursus bahasa dan kelas live tertentu. Pada analisis SWOT ini, Ruang Guru memiliki kekuatan pada brand awareness yang tinggi, layanan pembelajaran yang lengkap, serta pemanfaatan teknologi digital dan AI. Namun, kelemahannya terletak pada persepsi harga yang relatif mahal dan kompleksitas pengelolaan banyak produk. Peluang Ruang Guru didukung untuk meningkatnya kebutuhan pembelajaran digital, penetrasi internet, serta kerjasama dengan berbagai pihak sekolah atau institusi. Sementara itu, ancaman utama berasal dari persaingan ketat platform edtech, alternatif belajar gratis, serta perubahan regulasi dan ekspektasi para pengguna. Ya, untuk masalah sendiri di Ruang Guru, tutor dan staf tuh perlu belajar teknologi baru agar bisa mengajar dengan cara yang modern. Tenaga kerja juga harus mempunyai keterampilan yang selalu ditingkatkan keterampilannya. Dan yang kedua juga menjaga tutor tetap betah. Banyak yang pesaing di dunia educate sekarang ya, jadi Ruang Guru harus memberikan motivasi dan inisiatif supaya tutor tidak pindah. Kemudian yang ketiga, penggunaan AI atau pada Ruang Guru. Tantangannya adalah memastikan jawaban AI itu benar dan benar-benar membantu siswa. Keempat, keamanan data pengguna. Dengan jutaan siswa, Ruang Guru harus menjaga agar data pribadi tetap aman dari kebocoran sistem data. Yang kelima, akses internet belum merata. Masih ada siswa di daerah terpencil yang sulit mengakses aplikasi, sehingga layanan belum siap untuk dinikmati semua orang. Tantangan SDM dan teknologi di dalam Ruang Guru. Untuk SDM sendiri yaitu keterampilan ya, tetap tenaga kerja banyak, tutor dan staf harus terus belajar bagaimana teknologi berkembang, dan Ruang Guru juga harus memberikan budaya yang positif, apalagi mereka tinggal di kinerja yang semuanya full aplikasi gitu. Jadi budaya kerja digital harus sistemnya berbasis aplikasi, semua tim harus terbiasa bekerja fleksibel juga dan tetap produktif gitu. Ruang Guru juga harus menjaga bagaimana para tutor tetap betah di Ruang Guru dengan memberikan motivasi intensif dan perkembangan untuk masing-masing staf dan tutor. Nah, untuk di teknologinya sendiri, kita juga tidak jauh dari penggunaan AI, keamanan data, akses internet yang masih belum merata, dan stabilitas aplikasi Ruang Guru itu sendiri. Nah, untuk peluang di industri, khususnya di Ruang Guru ini, yang pertama itu pasar cepat tumbuh ya. Industri edutech tuh di Indonesia diprediksi makin besar, nilai pasarnya juga terus naik. Kemudian belajar pakai AI ya, materi bisa disesuaikan otomatis dengan gaya dan kecepatan belajar setiap siswa. Dan ketiga itu ada campuran offline dan online. Belajar tidak hanya di aplikasi tetapi juga didukung di kelas atau tatap muka. Guru
Ruang Guru sudah buka banyak cabang di seluruh Indonesia. Keempat, belajar kayak main game gitu, gunakan kuis, tantangan, dan budget hadiah agar belajar lebih seru dan tidak bosan tentunya. Yang kelima, buka kelas untuk kerja gitu. Ini tambahan khusus keterampilan praktis dan pelatihan untuk dunia kerja, bukan hanya pelajar sekolah saja. Dan yang keenam, ya gandeng sekolah dan pemerintah untuk sebagai mitra gitu. Jadi Ruang Guru juga bisa menjadi mitra resmi sekolah sehingga penggunaannya jadi lebih rutin. Dan yang terakhir, bagaimana peluang industrinya? Persaingan ketat, tetapi banyak aplikasi sejenis, dan tantangannya adalah membuat pengguna betah dan tidak pindah dari platform yang lain gitu. Di sini saya akan menjelaskan penentuan bidang konsultasi Ruang Guru. Pemilihan bidang konsultasi ini berdasarkan tantangan yang dihadapi Ruang Guru dalam layanan pembelajaran. Salah satunya layanan konsultasi tutor ke siswa yang perlu lebih personal karena setiap siswa memiliki gaya belajar dan kebutuhan yang berbeda. Selain itu, Ruang Guru juga memiliki kebutuhan konsultasi karir dan pengembangan diri, di mana siswa membutuhkan arahan yang relevan dengan dunia kerja nyata. Lalu, pengembangan teknologi pembelajaran sering membuat guru dan siswa juga kesulitan memahami fitur baru, sehingga dibutuhkannya pendamping yang efektif. Ruang Guru juga perlu menjembatani dengan orang tua terkait perkembangan pembelajaran siswa, serta juga konsultasi data dan privasi, karena untuk menjaga kepercayaan pengguna dengan keamanan yang kuat. Teori yang relevan digunakan sebagai landasan analisis. Yang pertama, Digital Transformation Framework, membantu memahami peran teknologi dalam meningkatkan pengalaman pengguna dan proses layanan. Yang kedua, teori Human Capital Management, menegaskan pentingnya pengembangan kompetensi tutor dan tim internal. Yang ketiga, Technology Acceptance Model, digunakan untuk menilai kesiapan pengguna dan tutor dalam menerima fitur baru. Yang keempat, teori Customer Engagement, menjadi dasar dalam merancang strategi peningkatan keterlibatan dan loyalitas pengguna yang kemudian diselaraskan dengan prinsip manajemen strategis dan inovasi. Kerangka kerja konsultasi dimulai dari identifikasi masalah utama, yaitu penurunan engagement pengguna dan tantangan pengelolaan SDM digital. Analisis kemudian dilakukan untuk melihat aspek pengalaman pengguna dan proses operasional yang perlu diperbaiki. Berdasarkan hasil analisis, disusun strategi pengembangan kemampuan tutor dan tim internal. Dilanjut dengan evaluasi kesiapan pengguna dan tutor terhadap fitur baru. Tahap akhir berfokus pada penguatan retensi melalui personalisasi layanan dan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Baik, selanjutnya sosialisasi strategi yang diusulkan terdiri dari 3 fokus utama. Yang pertama ada penguatan SDM dan kapabilitas digital untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas internal. Yang kedua ada optimalisasi pengalaman pengguna melalui personalisasi konten dan peningkatan interaksi digital. Dan yang ketiga ada penguatan ekosistem melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan, industri, dan pemerintahan agar layanan lebih berkelanjutan. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi taktis. Implementasi taktis Ruang Guru itu terdapat 5 poin juga. Yang pertama itu ada inovasi teknologi, yang dimana implementasi AI, analitik data untuk performa siswa, gamifikasi untuk motivasi, dan infrastruktur cloud yang scalable. Lalu yang kedua ada pengembangan SDM, pelatihan insentif literasi digital teknologi AI. Lalu yang ketiga ada transformasi organisasi, yang dimana digitalisasi alur kerja, penguatan keamanan informasi, dan pembangunan budaya. Lalu yang keempat ada manajemen sumber daya, yang dimana pengelolaan anggaran yang transparan dan accountable. Lalu yang terakhir ada siklus MONEF atau monitoring dan evaluasi, yang dimana pengawasan berkelanjutan berbasis KPI untuk memastikan kualitas layanan dan perbaikan fitur secara cepat. Evaluasi keberhasilan dapat dilakukan untuk memastikan strategi digital Ruang Guru berdampak nyata dan berkelanjutan. Keberhasilan diukur melalui retensi pengguna, pengembangan SDM, kinerja bisnis, dan kepuasan pelanggan. Pengukuran dilakukan dengan cara balance scorecard, dashboard digital, dan evaluasi berbasis data.
Sebagai kesimpulannya, Ruang Guru merupakan perusahaan edtech terkemuka dengan kekuatan pada brand, skala pengguna, dan inovasi teknologi. Namun, Ruang Guru juga menghadapi banyak tantangan berupa persaingan ketat, penurunan engagement, serta tekanan profitabilitas pasca pandemi. Oleh karena itu, fokus pada penguatan SDM digital, pemanfaatan AI, dan personalisasi pembelajaran, serta efisiensi operasional menjadi kunci untuk menjaga daya saing dan keberlanjutan pada bisnis Ruang Guru tersebut. Saya Febi. Saya Ade Gumelar Ferdiana. Aku Cia. Saya Libian Riansyah. Saya Sekar. Saya Novianti. Kami mengucapkan terima kasih Terima kasih telah menonton.